Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sekarang kita masuk kembali atau bertemu kembali di pertemuan ke-10, 11, dan 12. Ketiga pertemuan kita ini akan kita bahas mengenai proses perancangannya langsung, alat perancangan, kemudian contoh pengembangan dan implementasinya. Nanti akan saya berikan contoh desain sistem informasi, aliran sistem informasi, baik itu lama ataupun yang baru. Perancangan sistem secara umum bisa diperhatikan di slide. Setelah tahap analisis, sistem selesai dilakukan, maka analis sistem telah mendapatkan gambaran dengan jelas apa yang harus dikerjakan. Berikutnya, analis sistem harus memikirkan bagaimana membentuk sistem tersebut yang disebut dengan tahapan perancangan sistem. Perancangan sistem dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu perancangan secara umum atau perancangan konseptual, logikal ataupun makro. Yang kedua, perancangan secara terinci atau secara fisik. Pengertian perancangan sistem, yang pertama, tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem. Kemudian pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional, serta persiapan untuk rancang bangun implementasi. Menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk, serta dapat berupa penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi, termasuk menyangkut mengkonfirmasi dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem. Adapun tujuan perancangan sistem ada dua, yaitu adalah yang pertama untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem, yang kedua untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancangan atau rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik yang terlibat. Nah, siapa personel yang terlibat? Analis sistem harus melibatkan beberapa personel, antara lain spesialis pengendalian, personil penjamin kualitas, spesialis komunikasi data, dan pemakai sistem. Materi berikutnya adalah perancangan sistem secara umum. Tujuan dari desain sistem secara umum adalah untuk memberikan gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang baru. Analisis sistem dan desain sistem secara umum bergantung satu sama lain. Studi menunjukkan bahwa apa yang dikumpulkan, dianalisis dan dimodelkan selama fase analisis menyediakan dasar bagi desain sistem secara umum untuk dibuat. Berikut kita mulai masuk proses perancangan aliran sistem informasi. Aliran sistem informasi di sini atau juga bisa disebut dengan ASI adalah sebuah bagan alir, formulir atau bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk tembusan-tembusannya. Aliran sistem informasi lama ini adalah kegiatan yang terjadi sebenarnya di lapangan ataupun di organisasi maupun di perusahaan tersebut. Dan saya pernah bilang tadi bahwa ada dua pengelompokan ASI, yang pertama ASI lama dan ASI baru. Nah, kita mulai dulu di ASI lama. Di dalam mendesain sebuah sistem baru, terlebih dahulu harus diketahui aliran sistem informasinya, yaitu aliran sistem informasi yang sedang berjalan saat ini. Jadi kita harus bisa menggambarkan bagaimana bentuk keadaan yang ada saat ini, baru bisa menjadi acuan dalam proses pengembangan atau perubahan sistem yang baru. Aliran sistem informasi ini melibatkan beberapa variabel-variabel atau bagian-bagian yang terorganisir berupa prosedur-prosedur ataupun langkah-langkah di dalam operasional bagian yang dibutuhkan. Nih, berikut contoh dari aliran sistem informasi lama tentang sistem informasi penjualan rumah. Bisa dilihat di sini skenarionya, ini adalah bentuk skenario. Ya, bisa diperhatikan di sini ada cetak tebal, itu artinya adalah entity. Ada ada 4 entity di sini. Yang pertama ada konstruksi, kemudian dirut, pemasaran, dan konsumen. Nah, kalau saya boleh jelaskan di sini bentuk aliran sistem yang lama. Bagian konstruksi menyerahkan data-data spesifikasi bangunan kepada direktur utama sebanyak 2 rangkap untuk di ACC. Kemudian direktur utama menandatangani data-data spesifikasi bangunan yang nantinya akan diarsip dan 1 rangkap lagi diberikan kepada bagian pemasaran. Kemudian pada bagian pemasaran, data-data spesifikasi bangunan yang telah di ACC dijadikan bahan untuk membuat brosur dan data promosi. Serta yang keempat, setelah selesai, bagian pemasaran akan memberikan brosur dan data promosi kepada dirut pada konsumen. Nah, ini contoh yang lain
yaitu pada bagian aliran sistem informasi lama pengolahan data gaji pegawai. Ada beberapa entity di sini. Yang pertama, pegawai memberikan data pegawai kepada subbagian kepegawaian, di mana data tersebut akan diproses pada subbagian kepegawaian untuk dibuatkan laporan data pegawai sebanyak 3 rangkap. Laporan tersebut akan diberikan kepada subbagian keuangan dan kepala tata usaha, sedangkan 1 rangkap lagi diarsip pada bagian subbagian kepegawaian. Nah, berikutnya yang kedua, pada subbagian subbagian keuangan, data pegawai tersebut diproses untuk pembuatan daftar gaji dan slip gaji. Masing-masing dibuat dalam bentuk 2 rangkap. Slip gaji 2 rangkap tersebut diberikan kepada bagian pegawai untuk ditandatangani. 1 rangkap lagi diarsipkan dan 1 rangkap lagi diberikan kepada subbagian keuangan untuk diarsipkan juga. Ketiga, kedua rangkap daftar gaji tadi atau daftar gaji karyawan tadi diberikan kepada kepala tata usaha untuk di ACC atau ditandatangani, di mana salah satu rangkap tersebut diarsipkan, sedangkan 1 rangkap lagi diberikan kepada subbagian keuangan untuk diarsipkan juga. Materi selanjutnya adalah pemodelan sistem dalam bentuk konteks diagram dan data flow diagram. 3 alasan yang menyebabkan sebaiknya dilakukan pemodelan sistem, yaitu dapat melakukan perhatian pada hal-hal penting dalam sistem tanpa mesti terlibat terlalu jauh. Kemudian mendiskusikan perubahan dan koreksi terhadap kebutuhan pemakai dengan risiko dan biaya minimal, serta menguji pengertian penganalisa sistem terhadap kebutuhan pemakai dan membantu mendesain sistem dan pemrogram pembangunan sistem. Perangkat yang digunakan untuk memodelkan suatu sistem diantaranya adalah konteks diagram, data flow diagram, kamus data, serta spesifikasi proses. Adapun konteks diagram yaitu adalah menjawab sejumlah pertanyaan yang muncul dalam pembuatan statement of purpose, atau konteks diagram merupakan kejadian tersendiri dari suatu diagram aliran data di mana satu lingkaran merepresentasikan seluruh sistem. Konteks diagram ini harus berupa suatu pandangan yang mencakup masukan-masukan dasar, sistem-sistem dan keluaran. Konteks diagram merupakan tingkatan tertinggi dalam diagram alir data dan hanya memuat satu proses, menunjukkan sistem secara keseluruhan. Proses tersebut diberi nama 0 atau diberi nomor 0. Semua entitas eksternal yang ditunjukkan pada diagram konteks berikut aliran datanya utama menuju dari sistem. Diagram tersebut tidak membuat penyimpanan data dan tampak sederhana untuk diciptakan. Begitu entitas-entitas eksternal serta aliran datanya menuju dan dari sistem diketahui penganalisis dari wawancara dengan user dan sebagai hasil analisis dokumen. Konteks diagram menggarisbawahi sejumlah karakteristik penting dari suatu sistem. Kelompok pemakai terdiri dari kelompok pemakai, organisasi atau sistem lain di mana sistem kita melakukan komunikasi yang disebut sebagai terminator. Kemudian data di mana sistem kita menerima dari lingkungan dan harus diproses pada cara tertentu. Data yang dihasilkan sistem kita dan diberikan ke dunia luar. Penyimpanan data yang digunakan secara bersama antara sistem kita dengan terminator. Kemudian data ini dibuat oleh sistem dan digunakan oleh lingkungan atau sebaliknya, dibuat oleh lingkungan dan digunakan oleh sistem kita, serta batasan antara sistem kita dengan lingkungan yang ada. Konteks diagram dimulai dengan penggambaran terminator, aliran data, aliran kontrol penyimpanan, dasar proses tunggal yang menunjukkan keseluruhan sistem. Bagian termudah adalah menetapkan proses yang hanya terdiri dari satu lingkaran dan diberi nama yang mewakili sistem. Nama dalam hal ini dapat menjelaskan proses atau pekerjaan, atau dalam kasus ekstrim berupa nama perusahaan yang dalam hal ini mewakili proses yang dilakukan secara organisasi. Terminator ditunjukkan dalam bentuk persegi panjang dan berkomunikasi langsung dengan sistem melalui aliran data atau penyimpanan eksternal. Antara terminator tidak diperbolehkan komunikasi secara langsung. Itu perlu digarisbawahi. Pada kenyataannya, hubungan antara terminator dilakukan, tetapi secara definitif karena terminator adalah bagian dari lingkungan, maka tidak relevan jika dibahas dalam konteks diagram. Nah, ini berikut simbol-simbol yang ada atau yang terdapat pada konteks diagram. Persegi panjang itu maksudnya terminator, ya. Mungkin bisa jadi contohnya seperti mahasiswa, guru, kemudian konsumen. Kemudian ada garis, itu disebut dengan aliran data atau data flow, dan kotak persegi
ya, yang ada garis di tengahnya atau bulat, itu disebut dengan proses. Oke, demikianlah untuk pertemuan kita pada kali ini. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya atau di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Kalau ada salah kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.